Puluhan kios Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ludes terbakar sore tadi. Polisi menangkap seorang wanita pembuang bayi di Garut, Jawa Barat. Gempa berkekuatan 7,2 magnitudo melanda Haiti Barat, menewaskan sedikitnya 304 orang. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Kesehatan untuk menurunkan harga tes swab PCR menjadi Rp450 hingga Rp550.000. Bersama saya Salsabila Syairah, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, satu keluarga meninggal dunia dalam kebakaran puluhan lapak pedagang di dekat Pasar Warung Buncit, Mampang, Jakarta. Sementara ratusan warga harus tinggal di 3 tenda darurat. Tiga tenda darurat didirikan untuk menampung 300 warga korban kebakaran di perumahan di samping Pasar Warung Buncit, Mampang, Jakarta. Selain itu, bantuan makanan telah tersedia dan pendataan korban kebakaran terus dirapikan. Kebakaran ini menelan 3 korban jiwa yang merupakan satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Diduga ketiganya terjebak saat kebakaran membesar. Jenazah ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk autopsi. Kebakaran ini memang ada korban sebanyak 3 orang, satu keluarga yang tertangkap api. Dan lokasi ini adalah merupakan lokasi daripada lapak-lapak pemulung. Kebakaran terjadi pada Minggu pagi pukul 3 dini hari. Api diduga dari salah satu lapak pedagang. 70 lapak pedagang dan pemulung ludes dilalap api karena material yang mudah terbakar. Dibutuhkan waktu 3 jam untuk memadamkan api. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kejadian kebakaran, sejumlah korban kebakaran pemukiman di samping Pasar Warung Buncit bertahan di sekitar lokasi kebakaran. Sementara itu, sebagian warga memilih mengungsi ke tempat kerabat dekat. Ya baik pemirsa, pasca kebakaran yang melanda kawasan pemukiman di samping Pasar Warung Buncit, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, saat ini sejumlah warga terdampak kebakaran nampak beraktivitas di sejumlah tenda yang sudah disediakan oleh Dinas Sosial. Namun mayoritas warga justru lebih memilih untuk tinggal di tempat kerabat terdekatnya masing-masing. Dan saat ini juga sejumlah bantuan sudah mulai berdatangan dari sejumlah pihak, mulai dari Dinas Sosial dan pihak organisasi masyarakat serta warga sekitar. Kemudian untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan bagaimana kondisi warga serta bantuan apa saja yang sudah diterima, saya akan mengajak Anda langsung berbincang dengan Ketua RT 11 RW 4 Kelurahan Bangka, Pak Tukul Mawardi. Pak Tukul Mawardi, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan kondisi warga saat ini, mereka berada di mana, dan untuk pengungsian sendiri sudah berapa tenda yang didirikan oleh pemerintah ataupun dari kelurahan. Untuk tenda pengungsian udah ada 4 titik, baik dari DKI maupun swadaya lingkungan. Yang perlu diketahui, warga tidak cuman cukup 1-2 hari tentunya untuk pembenahan tempat tinggal masing-masing. Masih memakan waktu atau jangkauan yang agak lama. Nah, untuk itu memang kita sangat berharap akan kontribusi bantuan dari para dermawan. Untuk keseharian masalah makan, alhamdulillah kita tidak kekurangan. Tapi kan kita nggak cukup dengan makan aja. Baju habis, semua administrasi kependudukan habis. Hari ini juga saya telah bekerja sama dengan Sudin Kependudukan untuk pembenahan administrasi kependudukan warga secara massal. Itulah pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua RT 11 RW 4, pihaknya mengharapkan bahwa nantinya bantuan bisa terus dialirkan oleh pemerintah, mengingat memang
kondisi warga yang saat ini masih sangat membutuhkan bantuan terkait dengan korban pasca kebakaran ini. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, si jago merah juga membakar puluhan kios di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sore tadi. Sejumlah pedagang menangis melihat kiosnya ludes terbakar. Puluhan kios Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ludes terbakar sore tadi. Petugas pemadam kebakaran dibantu para pedagang terus berjibaku memadamkan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan hembusan angin membuat api dengan cepat membesar dan merambat. Beberapa pemilik kios berusaha menyelamatkan barang-barang dagangannya. Sementara sebagian lainnya hanya bisa menangis pasrah karena dagangannya sudah ludes terbakar. Belum diketahui pasti jumlah kios yang terbakar dan penyebab kebakaran. Penyelidikan. Awalnya dari mana? Nah, ini pasti dalam penyelidikan. Waktu pertama dapat laporan? Dari langsung kami ke sini ke TKP. Pasar Ciawi ya ini ya? Pasar Ciawi betul. Oke, siap. Hingga malam ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan di lokasi kebakaran. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 7 unit ruko yang berada di Pasar Singkut, Jambi hangus terbakar. 5 unit mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan untuk padamkan api. Kobaran api menghanguskan 7 unit ruko di Pasar Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Api diduga bersumber dari rumah makan di salah satu ruko yang menjalar ke bangunan lain saat warga tengah sholat subuh. Dengan sigap petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang mengganas membakar bangunan beserta isinya, 5 unit mobil damkar dikerahkan. Dengan sigap petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang mengganas membakar bangunan beserta isinya. Setelah 3 jam kemudian, api pun berhasil dipadamkan. Pukul 5:10 kita mendapat laporan dari salah satu warga ini bahwa telah terjadi kebakaran. Kemudian pos pemadam kebakaran di Singkut menghubungi Sarolangun, telah terjadi kebakaran. Kita turun 5 unit mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sarolangun, Jambi, Rudi Ihwan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang nenek yang terjebak banjir di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Warga yang berada di pengungsian mengharapkan bantuan makanan cepat saji dan kebutuhan bayi. Hingga siang tadi, banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di 11 kecamatan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Meski banjir berangsur surut dari Sabtu kemarin, warga masih belum bisa kembali ke rumah masing-masing karena ketinggian air masih mencapai 1,5 meter. Saat ini warga yang terdampak banjir berada di tempat pengungsian yang terpusat di gedung sekolah dasar di Desa Hilimbosi. Warga meminta pemerintah untuk memberikan bantuan makanan siap saji dan kebutuhan anak-anak. Pakaian, makanan, dan semua ala-ala dapur, ala-ala rumah tangga kami butuhkan. Karena udah hancur semua, nggak ada yang tinggal di desa. Pada Minggu dini hari, Badan SAR Nasional berpatroli untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Salah satu yang dievakuasi oleh tim SAR adalah nenek dan cucunya. Proses evakuasi sempat terkendala karena warga yang hendak dievakuasi harus melalui atap untuk keluar dari dalam rumah. Hingga akhirnya, nenek bersama cucunya bisa dibawa ke tempat aman. Dalam bencana ini, tim SAR berhasil mengevakuasi 11 orang dari 5 keluarga yang terjebak banjir di Desa Hilimbosi. Sejumlah warga dievakuasi dari atas atap rumah untuk menyelamatkan diri. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap terduga teroris di Lampung Tengah. Densus 88 menyita sejumlah barang bukti, diantaranya buku tentang jihad dan sejumlah telepon genggam.
Sebuah video amatir merekam penggerebekan terduga teroris oleh tim Densus 88 anti teror di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Penangkapan terduga teroris ini berlangsung sangat cepat di Jalan Lintas Sumatera. Dari tempat ini, tim Densus menangkap ST yang sehari-hari bekerja sebagai penjual obat. Dari pengembangan penyelidikan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari toko terduga ST, diantaranya buku tentang jihad, dokumen, dan telepon genggam. Sehari-hari terduga ST dikenal baik di kalangan warga. Hari-harinya gimana, Mas? Hari-harinya baik untuk Pak Suranto, nggak ada masalah, termasuk di lingkungan juga bagus ya. Artinya ya orangnya open juga, terbuka maksudnya. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan terduga teroris. Namun, diduga penangkapan ini merupakan pengembangan dari wilayah Binjai, Sumatera Utara dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, selain di Lampung, Densus 88 anti teror Polri juga menggeledah sebuah ruko di Jalan Raya Gading Tutuka 1 Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu siang. Selain menangkap pemilik ruko, tim Densus 88 juga menyita ratusan pak buku dan ribuan kaleng sumbangan yang diduga akan disebar ke toko-toko dan warung makan untuk menjadi sumber pembiayaan kegiatan terorisme. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Kapolres Bandung, Kombes Polisi Hendra Kurniawan terkait penggeledahan ini. Beberapa sumber di lokasi mengatakan pemilik ruko sudah dibawa tim Densus 88 anti teror untuk pengembangan. Sementara barang bukti akan dibawa ke Mapolresta Bandung. Pemirsa, 3 hari buron, pelaku pembunuhan wanita di kamar kos di Kalianda, Lampung Selatan ditangkap polisi. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah di iNews Malam.